Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah semuanya, izinkan saya untuk menjelaskan lanjutan daripada jumlah mufidah atau kalimat sempurna, dimana kemarin kita sudah membahas jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan huruf isim, dan sekarang ya, diawali dengan isim, maaf tidak ada hurufnya. Kemudian sekarang jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, secara otomatis, secara langsung, kalau kita ngobrolin jumlah fi'liyah, kita akan murojaah ke macam-macam daripada fi'il itu sendiri ya. Fi'il terbagi menjadi 3 secara masanya. Secara masa, yang pertama madhi yaitu lampau, mudhari yaitu yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan ya. Masa depan juga sama pakai mudhari kalau di bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya ada fi'il amr atau kata perintah. Kata perintah ini juga sama, dia termasuk termasuk kalimat fi'liyah ya, karena diawali dengan kata perintah seperti itu. Nah, contohnya apa? Madhi yaitu akala ya. Akala itu apa? Makan, akala. Kemudian yang kedua ya'kulu, mudhari berarti ini sudah makan, yang ini sedang makan atau akan makan ya. Kalau sedang nggak perlu ditambahin apa-apa, ya'kul ini sudah artinya sedang makan. Tapi kalau akan makan, sayakul pakai sa atau saufa ya'kul. Nah, tambahin ini saja, akan makan, akan makan sebentar lagi akan makan, saufa masih lama akan makannya ya. Kemudian amr, kul makanlah ya. Nah, ini perubahannya nanti next time kita bahas ya dengan ilmu shoraf. Kenapa berubahnya akala jadi yakulu bukan yakilu, kenapa jadinya kul bukan kil gitu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bahasan kita adalah tentang si fi'il jenis yang lain. Jadi kalau ini fi'il jenisnya madhi, mudhari, amr itu dari segi zamannya kan. Nah, teman-teman boleh buka di halaman 44, kita akan belajar secara makna ya, secara makna fi'liyah atau fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada yang membutuhkan objek yang namanya muta'addi. Muta'addi itu membutuhkan objek ya. Nah, kemudian yang keduanya fi'il lazim. Fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek. Teman-teman kalau susah membedakannya namanya, ingat aja la, lazim. Lazim itu la, tidak butuh la, tidak gitu ya. Meskipun lazim ini artinya bukan la, tidak ya. Tetapi intinya dia tidak membutuhkan objek. Kalau muta'addi membutuhkan objek. Nah, kita akan pretelin nih satu-satu si fi'il yang membutuhkan objek dan yang tidak membutuhkan objek. Nah, jadi kalau kata kerja tidak bisa berdiri sendiri seperti isim. Kalau isim, qalamun, dia berdiri sendiri, kita bilang ini qalam juga aman. Tapi kalau kata kerja itu pasti kita ngobrol, tertawa gitu ya. Itu kalau bukan kata perintah akan rancu artinya gitu, karena tertawa kenapa, siapa yang tertawa, ngapain, di mana, dan lain sebagainya. Itu perlu penjelasan yang lebih komplit gitu, perlu kata pembantu untuk memahami sebuah kalimat gitu. Nggak bisa jadi kalimat si fiil ini kalau misal hanya satu aja gitu. Sama dengan fiil juga, isim juga, tapi kalau isim tuh ya kita udah tahu, oh ini kolam, hadza kolam gitu kan. Nah, si fi'il ini yang kata kerja otomatis ada orang yang mengerjakan. Ini orang yang mengerjakan itu dinamakan dengan subjek. Kemudian orang yang terkena pekerjaan itu adalah objek, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab namanya adalah fa'il. Yang mengerjakan sebagai subjek berarti namanya fa'il. Yang terkena pekerjaan namanya maf'ul ya. Yang terkena pekerjaan ini ya bisa orang, bisa barang, bisa apapun gitu ya.
Nah, dia harus fi'il, ini fi'il, ya. Dia itu nggak bakal lepas dari siapa yang mengerjakan sama apa yang terkena pekerjaannya, gitu. Ya, pekerjaannya sendiri namanya fi'il, yang mengerjakan fa'il, yang terkena pekerjaan maf'ul. Ini harus familiar dulu di ustazah-ustazah supaya apa? Supaya enak nanti kalau pas saya jelasin. Nah, oh ya maaf. Ini fi'il, ada yang butuh ini, ada yang nggak butuh. Ya, contoh kata-katanya yang butuh fi'il ini. Qara'a membaca. Ya kan? Aliyun siapa? Ali. Apa yang dibaca? Al-kitaba, kitab. Ali membaca buku. Kata subjek, predikat atau kata kerja, dan objek. SPO ya kalau di bahasa Indonesia. Kalau di sini qara'a dulu, baca dulu, pekerjaannya dulu, siapa yang ngerjain dulu, abis itu apa yang dibaca gitu, apa yang terkena pekerjaan. Nah, kemudian kalau yang lazim tidak butuh, tawaddu'a Aliyun qabla shalah. Ali berwudu. Berwudu ini kata kerja, tawaddu'a. Siapa yang mengerjakannya? Ali. Tapi setelah itu tidak ada yang terkena pekerjaan gitu ya. Tidak butuh objek. Kalau wudu nggak butuh objek. Contoh lain, hazina. Hazina Muhammadun. Muhammad bersedih. Baka Muhammadun. Muhammad menangis. Itu yang nggak butuh objek, nggak butuh yang terkena pekerjaan. Paling dibutuhkannya apa? Dibutuhkannya keterangan. Amamal fasli dzarfu zaman, atau misal fil ghurfati hazina Muhammadun, atau bisa babi ini gitu, karena sebabnya apa. Dia tidak butuh objek, tapi butuhnya keterangan aja secara langsung gitu ya ustazah-ustazah. Ini fi'il namanya muta'addi, ini fi'il namanya lazim gitu. Nah, jadi kalau yang lazim kata kerja, subjek, langsung keterangan. Kalau yang muta'addi kata kerja, subjek, langsung maf'ul atau objeknya. Seperti itu ustazah-ustazah semuanya. Singkat, padat, dan jelas ya untuk fi'il mudhari. Untuk jumlah fi'liyah ada fi'lul madhi, mudhari, dan amr. Ada juga sekarang kita belajar baru fi'lul muta'addi dan fi'lul lazim. Nah, sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas di fi'il, termasuk salah satunya adalah perubahan perubahan katanya ya, dari mulai zahaba, yadhabu, kenapa yadhabu, kemudian jadi adhabu, jadi nadhabu, jadi tadhabu. Itu bukan waktunya untuk jelasin sekarang, tapi mudah-mudahan ustazah-ustazah bisa belajar, bisa bertanya kalau ada yang pingin ditanyakan, kalau ada yang penasaran gitu ya, atau bisa belajar mandiri juga. Untuk apa? Untuk ngisi ini. Jadi ada post-test, ini post-testnya yang harus diisi di halaman 42, kemudian di halaman 46. Jadi mengerjakan ini silahkan diisi ya. Kalau yang ini mengisi jumlah ismiyah apa aja, jumlah fi'liyah apa aja, ya kan? Masih ingat jumlah fi'liyah adalah yang diawali isim, jumlah ismiyah diawali isim, jumlah fi'liyah diawali fi'il. Kemudian yang ini membedakan fi'il yang muta'addi yang mana, fi'il yang lazim yang mana. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus diisi. Jadi mohon diisi masing-masing, nanti difotokan. Kemudian saya akan mengambil nilainya dari foto yang teman-teman ambil, yang teman-teman kirimkan. Seperti itu untuk post-test hari Kamis ya ustazah boleh disimak sampai akhir videonya supaya bisa dapet info bahwa ada PR gitu ya. Nanti juga saya infoin sih di grup bahwa video ini akan diakhiri dengan post-test gitu, dengan PR gitu ya. Terima kasih ustazah, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.